Secara sederhana, saya pelajari ada 3 hal yang bisa dilihat ketika kita mendeklar bahwa kita adalah gereja yang digerakkan oleh Injil, yang kita sebut adalah Gospel Driven Church. Yang pertama, paling tidak saudaraku yang kekasih, semua kita harus memiliki yang namanya hati hamba. Haleluya. Nah saudara, hamba Tuhan yang dimaksud dalam perikop yang akan kita bedah bukan hanya bagi PDP, PDM atau PDT atau gembala, penginjil, guru, rasul, dan nabi, tapi kita semua yang adalah gereja dan orang-orang percaya. Yang kedua, dipastikan imannya presisi dengan Injil yang kita dengar dan akan kita perdengarkan kepada dunia. Yang ketiga, hidup kita seharusnya tidak menurut perkataan dunia atau manusia, tapi menurut perkataan yang memperhamba kita, yang memakai kita sebagai hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yaitu Injil sepenuh. Baru kita bisa disebut adalah gereja atau pribadi-pribadi yang hidupnya digerakkan oleh Injil, yaitu Gospel Driven Life. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Perkataanmu. Munya di sini saudara adalah kecil karena yang berkata-kata kepada Maria adalah malaikat, bukan Tuhan langsung, karena malaikat adalah saudara, suruhan Tuhan atau utusan Tuhan. Lewat komunikasi Maria dan malaikat ini, ada beberapa hal yang saya tangkap saudara dari percakapan mereka. Haleluya. Apa saja saudara? Yang pertama saudara, respon Maria saudaraku yang kekasih benar sekali dan luar biasa, iya kan? Yang kedua, dia tidak mempunyai yang namanya mental block dan penolakan. Karena apa? Yang dihadapi adalah kemustahilan, sebab itu dikatakan, gua belum punya suami. Yang ketiga, Maria rendah hati ketika malaikat menyampaikan sesuatu, sekalipun itu di mata manusia yang lain adalah kemustahilan. Yang keempat, saya catat, Maria percaya dengan perkataan Tuhan lewat malaikat yang diutusnya. Saudara, reality dan result tidak selalu sama saudara. Tapi saya mau bedah saudara begini. Sekalipun realitinya negatif, iya kan? Tapi kalau respon kita positif, maka resultnya akan positif. Iya kan? Tidak selalu saudara de facto dan de jure kita orang-orang yang didrive oleh gospel, iya kan? Selalu saudaraku yang kekasih enak dan nyaman-nyaman saja. Saudara, Yesus tidak pernah berjanji saudara result yang kita dapatkan, iya kan? Tidak selalu sama dengan reality yang kita akan lihat. Nah, sebab itu saudara dibutuhkan respon ketika menjadi orang percaya, ketika kita menjadi komunitas atau menjadi hamba-hamba Tuhan yang didrive oleh gospel. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, saudara, hamba Tuhan yang dimaksud di sini harus bisa saudara yang kasih paradoks dengan orang-orang yang bukan hamba Tuhan. Kenapa saudara? Dia harus mau dan bisa mengatakan apa yang dianggap orang lain mustahil, maka bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Orang berkata impossible, maka hamba-hamba Tuhan dan orang percaya yang telah mengalami good news, maka mereka akan berkata segala sesuatunya possible. Dalam hal hamba Tuhan, kadang-kadang ada saudara, iya kan, narasi-narasi yang jujur saya tidak setuju. Ada orang yang mengatakan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Dari mana saudaraku yang kekasih orang melihat tersebut? Dari apa yang dikerjakannya. Iya kan? Kalau pelayanannya besar dikatakan hamba Tuhan besar, kalau pelayanannya kecil dikatakan hamba Tuhan kecil. Padahal di mata Tuhan tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar selama kita melakukan pekerjaannya. Tahukah saudara, itulah yang disebut ayat yang kita bahas ini. Apa saudaraku yang kasih? Mereka
dia hanya menuruti perkataan manusia, bukan menurut perkataan yang memperhamba dia, yaitu Tuhan Yesus. Makanya orang-orang yang menyebut dirinya adalah hamba Tuhan, pengakuan tidak lagi penting. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, saudara, saya tidak mementingkan lagi surat pujian seperti saudara yang diharapkan dan yang dibutuhkan orang lain. Karena apa, saudara? Sesungguhnya hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah apa, saudara? Ketika dia melihat bagaimana dia menghambakan diri untuk satu pelayanan, dan pelayanan itu, saudaraku yang kasih, bertumbuh dan berkembang ke arah keserupaan dengan Kristus, maka sesungguhnya Rasul Paulus berkata, itulah pujian yang tersirat di dalam hatinya dan yang tersurat keluar. Orang-orang yang dilayani, saudaraku yang kasih, bisa menjadi suratan yang terbuka yang dibaca oleh orang lain. Nah, itu yang disebut Rasul Paulus adalah hamba-hamba Tuhan yang merdeka. Iya kan? Karena Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi saudara, yang kedua saya mau berkata kepada saudara, hamba Tuhan yang dimaksud di sini bukan lagi menuruti perkataan oleh manusia atau dunia, tapi perkataan Tuhan yang menggait kehidupannya. Nah, hamba Tuhan yang luar biasa, kadang sepertinya kita melakukan hal-hal yang kecil, tidak seperti saudaraku yang kekasih, orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar. Tapi saya mau berkata, hamba Tuhan yang dimaksud Injil dan Alkitab, saudara, Anda mau melakukan hal yang besar, Anda mau melakukan hal yang spektakuler, Anda mau melakukan yang kecil, di mata Tuhan sama. Karena apa? Alkitab berkata, setia saja kepada perkara yang kecil dan dia akan mempercayakan perkara yang besar. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.